ada pendamping spiritual yang ikut maju dalam pemilu 2014 nanti. Bahkan saat ini, ia sudah duduk sebagai wakil rakyat di Komisi 9 DPR RI periode 2009-2014. Imam Suroso yang akrab disapa Mbah Roso, selain menjadi anggota DPR dan paranormal, ia juga sedang sibuk mempersiapkan diri untuk menjadi caleg PDIP periode 2014-2019 dari Dapil Jawa Tengah 3. Pak Imam, saya mau flashback sedikit waktu tahun 2009 waktu Anda mencalonkan diri jadi anggota legislatif itu. Waktu itu pertama-tama siapa yang mengajak ya Pak? Dulu memang kami basicnya maaf ya Polri dan spiritual. Ya yang ngajak itu kebetulan dari PDI Perjuangan ya. PDIP ya. Dikasih wacana dulu, wacananya begini kalau memang untuk rakyat ya berjuang rakyat yang memang ada di Senayan. Kalau memang enggak ya lokal saja. Saya pikir-pikir ya sudah deh kita coba. Ternyata dicoba ya alhamdulillah saya ternyata juara 1 lintas partai gitu loh. Akhirnya terpilih. Nah itu pakai ini tidak ilmu-ilmu atau kekuatan yang Anda miliki sebagai paranormal begitu? Jadi betul, memang saya itu sebetulnya prihatin ya teman-teman caleg itu kalau jadi korban paranormal yang nggak jelas itu, saya tuh kasihan. Nggak usah. Sebetulnya tipnya tuh ada 4 kepengen jadi, nggak sulit tipnya 4 itu. Yang pertama, dia harus kerja keras supaya jadi DPR bagaimana. Yang kedua, ya berarti dia tuh harus ringan tangan. Itu sudah luar biasa di masyarakat, mesti dipilih nanti ringan tangan ini. Yang ketiga, dia tuh harus mengacu ke Allah, harus berdoa full. Nah, yang keempat terakhir itu harus punya dana operasional. Sedikitnya kalau DPR kabupaten ya 100 juta. Kalau DPR provinsi maupun DPR RI ya minim 300 juta. Untuk apa? Untuk operasional, untuk sosialisasi, nah dari 4 tips itu tadi ya Pak Imam tidak menyebutkan sama sekali ke paranormal begitu ya. Padahal Pak Imam sendiri adalah seorang paranormal. Kenapa? Masalah ke paranormal kalau kita kan mengacunya ke Al-Quran dan hadis ya, kita harus pakai wirid. Kunci yang paling top ini untuk 4 tadi yang paling top, yang doa ini. Kalau kebetulan kita muslim ya, saat ada penting kayak perang ini kan penting nih, musuhnya banyak. Sholat 5 waktu ditambah 2 rakaat. 2 rakaat sholat hajat. Sholat hajat itu sholat keinginan kita. Ya Allah, saya mohon menang dengan biaya murah. Ini fungsinya untuk memotivasi kita, serius. Dan ada berkah dari Allah, jreng gitu loh. Iya, tapi kan tetap tadi tidak menyarankan. Apakah karena memang tidak percaya bahwa semua dukun itu manjur begitu? Betul. Itu menurut saya dilihat kalau mereka dukun abal-abal yang duit aja. Banyak tidak ya dukun abal-abal di Indonesia? Menurut saya banyak itu. Kalau memang mau minta bantuan, mereka lihat spiritualnya itu yang khusyuk sholatnya, yang profesional, tidak memata duitan. Itu hanya untuk motivasi saja sebetulnya, untuk sugesti motivasi. Asal 4 ini jalankan, yakin deh 99,9% masuk ini. Oke, kalau teman-teman Anda di DPR itu suka minta bantuan nasihat kepada Pak Imam juga atau bagaimana? Iya betul, kadang datang, gimana nih Mbak Roso, saya ini nasibnya masuk apa enggak, saya cek. Oh masuk. Oh bahaya ini, harus begini, ikuti petunjuk saya, diikutin. Alhamdulillah. Berarti walaupun sudah menjadi anggota DPR tetap praktek juga ya sebagai paranormal ya? Praktek sudah enggak ya. Oh praktek enggak? Ya kalau ada orang yang minta bantuan kita bantu serius maksimal. Kalau ritual seperti ruatan begitu untuk persiapan 2014 ini? Saya 2014 ini saya sudah diruat saya. Jadi saya terjun di masyarakat lah, harus ringan tangan lah, program-program lah. Kalau saya dulu tidak punya program, tidak saya berjuang untuk rakyat, itu aja juara 1 ya kan. Karena saya dulu kan penonjolannya kan ringan tangan kayak Jokowi begitu tuh, ringan tangan, bantu bencana, bantu apa turun itu. Ini pun mungkin saya yakin lebih bagus lagi karena saya banyak aspirasi kita perjuangan untuk rakyat itu. Karena ilmu saya itu selagi saya turun bantu rakyat, ilmu saya nambah itu. Saya keyakinan saya pakai dan sekaligus dapat pahala kan untuk sanggup kita di kuburan nanti maupun di akhirat. Pak Imam, apa pendapat Pak Imam jika ada yang mengatakan bahwa wah kalau
pergi ke dukun, ke paranormal itu suatu hal yang musyrik begitu, Betul. dilarang oleh agama. Betul. Kalau memang dia datangnya ke paranormal, niatnya dia itu memuja-muja paranormal itu, saya sendiri menyatakan haram. Kalau dia datang ke spiritual, dia hanya butuh saran-saran, tetap menginduknya ke Allah, segalanya itu Allah, itu menurut saya nggak masalah. Mending untuk amal yatim piatu saja doanya bagus. Terus kalau misalnya berhadapan dengan konstituen begitu, itu pakai juga tidak ilmu pengasihan yang Pak Imam miliki? Ke konstituen juga kadang-kadang saya pakai juga ya, biar dia punya welas asih sama kita. Misalnya ada asmanya itu, perlu diomongin nggak asmanya? Asmanya artinya apa sih? Doanya. Nah, doanya, ada doanya. Kalau menghadapi konstituen banyak itu mendoakannya bagaimana ya? Biar konstituennya sayang sama Pak Imam begitu. Wah, ini semakin panas nih, Mbak Vivi pinter nih kejar saja. Ampun deh. Begini, ini saya buka ilmu saya sedikit nih, biar masyarakat tahu, biarin ikut sukses masyarakat ya. Jadi begini, dulu kakek saya yang umur 105 lebih meninggal 3 kali, itu pesan saya begini. Imam Suroso, kalau kamu pengen disukai masyarakat atau siapa saja, ini kasih kurang lebih doanya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Pasuryane Janaka Yogarbaningsun, pematek ilmu pengasihan muncaring nur sejagat. Artinya begitu kita bunyikan itu kekuatan nur ilahi akan memancar luar biasa. Dia di sekitar akan bergetar dia. Punya welas asih, kasihan ini Imam Suroso, kasihan dia dibantu apa-apa itu, jangan dimarah atau apa, dicoblos atau apa nggak tahu, itu kekuatan yang tinggi seperti itu. Itu dari kakek ya? Itu dari kakek nah, saya. Nanti kalau ketemu konstituen itu dibacakannya dalam hati atau depan mikrofon? Enggak, dalam hati ya. Oh, dalam hati ya. Udah gitu udah. Kirain sebelum dangdutnya mulai, baca dulu itu, enggak ya? Enggak, nanti ikut joget nanti. Oke. Nah, memangnya kalau misalnya katakanlah sekali, 2 kali ke dapil tuh kemudian udah baca doa pengasihan itu gitu ya, masih perlu ya datang lagi ke dapil? Datang ke dapil itu hukumnya wajib. Saya saja sudah jadi, saya turun terus. Nah, ini pengalaman penting ini, Mbak Vivi. Ketika saya ditelepon sama ibu kepala desa di Jakanan itu, nangis. Pak Imam, ini rakyat saya mau meninggal, sudah 11 hari, dia tergenang di air. Oh ya, harus saya langsung tak tinggal dari Senayan, langsung naik pesawat awal datang. Dokter saya telepon, Bu dokter, siapin tenaga medis sama obat-obatan, langsung kita ke sana, siang ini saya datang langsung. Jadi walaupun tetap sudah punya ilmu atau sudah ke paranormal, tetap saja harus turun ke dapil ya? Wajib ke dapil. Pak Imam Suroso, terima kasih telah berbagi di Sudut Pandang. Sama seperti apa yang terjadi ketika ada isu menggunakan dukun ya, saya yakin tidak akan ada yang berani terbuka begitu ya.